habis nader register, nader pledoi, baru putusan. Kan tinggal begitu. Betul. Yang saya perkirakan itu ternyata kalau tadi tidak ada penundaan itu akan selesai di akhir Desember atau di awal Januari 2023. Nah, tetapi karena ada ini penundaan, maka ini juga kepastian hukum dan itu tertunda lagi kan begitu. Jadi itulah kira-kira hasil daripada review persidangan-persidangan yang lalu. Gitu. Ya, jadi ada kekecewaan ya bahwa ini seperti proses yang mundur ya. Seharusnya setelah putusan tertunda. Tapi ini ada pertanyaan juga di sini. Apakah mungkin ini semua banyak sekali dan hampir 1.000 bahwa bagaimana? Apakah pengacara Febrianti juga bisa masuk penjara kalau dia tetap melakukan itu dari Elinto ini? Sebenarnya begini, jadi advokat dalam menjalankan fungsi dan perannya itu sebagai penegak hukum, yaitu sebagai penegak hukum, penasihat hukum karena perkara pidana, dia sebenarnya dijamin hak imunitasnya oleh pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Tetapi harus beritikat baik. Itu ada garis bawahnya ya, harus beritikat baik ya. Tidak ada mens reanya. Apa sih itikat baiknya? Karena dia selalu yakin ada terjadi tindak pidana pelecehan dan atau pemerkosaan atau kekerasan seksual, maka harusnya dia itikat baiknya pra-peradilan terhadap surat SP3 yang di Duren 3 terhadap SP3 terhadap 2 laporan itu. Baru betul itu caranya. Baru namanya beritikat baik. Tetapi kalau dia tidak melakukan pra-peradilan, dia tidak bisa disebut memiliki itikat baik, sedangkan dia terus menarasikan pelecehan seksual dan atau percobaan pembunuhan kan begitu. Nah, karena dia mengganti TKP tempat kejadian perkara, walaupun Arman Hanis waktu itu ketika berdebat dengan saya, demikian juga dengan Patra Mjen, begitu kerasnya menyatakan terjadi pelecehan di Duren 3 dan percobaan pembunuhan Duren 3, tetapi ketika itu berhasil kita patahkan, saya angkat topi kepada Patra Mjen karena dia langsung tutup mulut dan berhenti jadi pengacara secara kelihatan, lalu dia artinya tidak terlihat lagi dia membela Putri. Nah, tetapi Arman Hanis tidak punya rasa malu. Dia yang tadinya sangat yakin terjadi dugaan pelecehan dan atau tindak pidana percobaan pembunuhan di Duren 3, dia malah ikut-ikutan pindah ke Magelang. Makanya saya katakan, memangnya alat kelamin Joshua ini seberapa panjang sih? Kok Joshua ada di samping pos polisi, di samping pos itu? PC ada di kamarnya, jaraknya kurang lebih 20 meter. Kok bisa masuk alat kelamin itu masuk ke kamar? Memangnya ada 20 meter lebih panjangnya. Dan bagaimana? Ini kebanyakan nonton film buatan Hollywood, di mana yang tidak masuk akal atau setannya dari luar, tetapi bisa masuk melalui celah-celah pintu kan begitu. Betul. Menghampiri wanita yang di kamar itu kan. Ini kan kebanyakan nonton film yang seperti Dracula, vampir. Fiksi kan begitu. Nah, vampir. Kemudian diperpanjang lagi dari Jakarta ke Magelang. Berapa ratus kilometer itu panjangnya. Itu seperti pipa, angkutan pipa kan begitu loh. Jadi sangat tidak rasional. Itu sebabnya saya katakan, jangan-jangan orang ini pemakai narkoba atau psikotropika atau obat terlarang, sehingga halusinasinya itu nggak berkesudahan. Tolong periksa dulu dong. Majelis hakim kan boleh memerintahkan jaksa, tolong diperiksa dulu. Betul. Apakah menggunakan psikotropika? Bisa, periksa rambutnya, periksa darahnya. Bisa. Yang kemudian periksa kejiwaannya juga. Nah, soal ini menarik nih itu, karena dari Reza Indragiri dari awal itu sudah memprofiling PC dan FS ya, Sambo dan Putri itu bahkan kebalikan dari apa yang dikatakan oleh Febri Diansah. Kalau ada yang dikatakan juga oleh Taufan Damanik, ingat nggak? Bahwa orang yang suka manipulatif, yang tidak pernah merasa bersalah, lalu merasa lebih mulia dan lebih tinggi dari segalanya, itu adalah 3 ciri utama dari seorang psikopat. Jadi untuk bisa memahami psikopat, saya mereferensikan satu buku yang sangat bagus dan bestseller di Amerika, karangan Robert De Hare. Robert De Hare ini adalah konsultan FBI, konsultan hebat. Dia menulis buku
judulnya Without Conscience, Oke. atau judul bahasa Indonesia tanpa nurani. Ya. Salah satu ciri utama daripada psikopat tanpa nurani. Tidak pernah merasa menyesal atau bersalah, betul. Yang kedua, pembohong. Manipulatif, betul. Perbuatan tangan, mulut, dan kakinya tidak diakui. Bahkan tangan kakinya pun terkadang tidak diakui. Ya, berarti dia akan bohong secara konsisten. Yang berikutnya itu konsisten melakukan kebohongan. Dari kebohongan satu beralih ke kebohongan lain. Ya. Yang keempat, cenderung menyeret orang lain jadi korban. Iya. Dan dia menikmati itu. Maka kalau kita lihat ciri-ciri ini ada pada Ferdy Sambo. Pertama, dia membunuh ajudan sendiri yang harusnya dia pelindung, Yang tidak bersenjata. dan dilakukan tanpa nurani. Tidak bersenjata. Dan yang dibunuh tidak bersenjata, bukan karena tembak menembak. Betul. Yang berikutnya dia berbohong. Habis tembak menembak, dia bilang dia lagi PCR. Kemudian dia membohongi semua lembaga negara, termasuk Percobaan pembunuhan terhadap PC. membohongi Kapolri. Dia nangis-nangis, dia menyatakan Iya, Kompolnas, Kapolri. semua lembaga negara dibohongi, Ya. termasuk LSM. Kemudian terjadi lagi apa lagi? Dia gali kebohongan yang satu untuk menutupi kebohongan yang lain. Terus Kebohongan itu, berkelanjutan. dan tidak ada rasa malunya. Sudah terbongkar kebohongan yang satu, digali lagi kebohongan lain. Nah, maka saya yakin kalau Ferdy Sambo ini diuji skornya psikopat, saya yakin kisaran antara 38 sampai 40 skornya. Maka ada juga misalnya jika majelis hakim berpendirian misalnya, orang diuji dulu ini apa jangan-jangan ini psikopat misalnya gitu. Iya. Dan obat psikopat itu salah satu dia tidak boleh berhubungan dengan dunia internet. Dia harus dikurung Iya. dengan dunia luar. Atau satu lagi ya lebih cepat-cepat diakhiri, karena akan cenderung memperluas korban. Iya. Nah kalau kita lihat deh, korban dia kan di kepolisian aja hampir 97 orang atau hampir 1 SSK. Yes. Ditambah dengan yang di prank. Istana berhasil di prank, kementerian di prank, DPR di prank, MPR di prank, pengacara dia di prank, semua di prank atau semua dibohongi. Dan seluruh rakyat Indonesia di prank. Di buku Tanpa Nurani ini atau karangan Robert Deher ini, itu dikatakan yang lain akan menjadi korban selanjutnya. Iya. Dan akan terus. Akan menyeret segitu banyaknya korban. Dan dia selalu merasa dia sempurna. Nah, itu ciri yang dikatakan Reza Indragiri, benar. Itu ada di buku itu, nanti saya pinjamkan bukunya. Boleh. Dan itu sudah ada karangan berbahasa Indonesia diterjemahkan oleh Profesor Dr. Luki Haji Bawazir. Dia yang menerjemahkan, mengalih bahasakan ke bahasa Indonesia. Dan sangat bagus bukunya. Tanpa Nurani. Jadi perlu juga dibaca oleh masyarakat, tanpa bermaksud saya mempromosikan buku itu, supaya masyarakat bisa mengenali lingkungannya. Iya. Bahwa ternyata di lingkungan Ada kita di banyak sekitar juga kita. psikopat kan Yes. gitu. Yes. Iya. Banyak psikopat. Oke, jadi Dan itu psikopat ini selalu menuduh orang lain lah yang psikopat, karena dia tidak pernah merasa salah karena dia merasa sempurna. dan lebih baik dari yang lain ya, sempurna. Betul. Dan dia itu selalu berpenampilan bagus Parlente. gitu, parlente. Rapi, tidak mau terlihat seperti orang biasa, Iya. harus lebih. Selalu harus lebih. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi memang betul bahwa sekarang ini persidangan sedang reses, tetapi yang tadi diucapkan oleh Ito Kamarudin adalah hal-hal yang sebetulnya bisa membantu agar persidangan ini menjadi terang benderang ya, perkara ini menjadi terang benderang. Ya, Yang dilakukan oleh pihak pengacara Febri Diansah, Arman Nanis dan teman-teman itu Mau justru membuat gelap menyesatkan, membuat gelap ya, dan menyesatkan. sehingga persidangan itu menjadi tidak menarik karena monoton soal seks. Ya. Nah, ketika tidak terbukti lagi seks dan ini, digantilah topik lain, yaitu memprofiling atau memburuk-burukkan kepribadian almarhum. Padahal almarhum ini saya sudah turun bersama itu juga ya. Ya, kita lihat di Sungai Bahar. Kita sudah Sungai Bahar, semua teman kecil dia menyatakan dia baik. Gurunya menyatakan dia baik. Tapi yang pertama dari keluarga dulu, ayah ibunya menyatakan dia baik, kakak adiknya semua menyatakan baik, kekasihnya menyatakan baik,
guru SMP, guru SMA-nya kita kasih kesempatan untuk berbicara di forum 100 hari itu, semua menyatakan baik. Teman-teman masa kecil, masa besarnya Sampai semua tidak baik. sanggup berkata-kata saking Baru baiknya. di kepolisian dia terbaik, sniper terbaik di Brimob. Kemudian direkrut ke Pidum Polri terbaik, direkrut ke rumah jadi ajudan terbaik, dikasih buat jaga istri karena alasan terbaik. Oleh istrinya dipuja-puja, my best bodyguard, Iya. pengawalku, Sua, suaku, kata gitu kan. best, ya, my Bahkan Sua. diberikan dia suapan-suapan ulang tahun sebagai rasa bangganya dia punya ajudan yang sangat hebat. Kemudian di tanggal ulang tahun pernikahannya yang ke-22 itu, Putri menyuapkan makanan kue ulang tahun itu kepada Joshua. Mungkin juga sebagai rasa terima kasih dia punya ajudan yang sangat hebat. Kemudian Ferdy Sambo di tanggal 1 Juli atau 6 hari menjelang kematiannya dipromosikan lagi, dia masuk ke jajaran Satgas Merah Putih. Karena orang-orang yang masuk ke Satgas Merah Putih itu adalah yang orang-orang pilihan, kualifikasi atau pilihan, kan begitu. Jadi artinya bahwa sampai menjelang kematiannya Yosua adalah terbaik di mata semua orang, termasuk di mata Ferdy Sambo dan di mata oleh Putri. Tetapi setelah mereka bunuh, maka diciptakanlah hoax. Maka mereka ini semua penyebar hoax. Layak dijerat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang menyebar informasi atau berita bohong. Kalau tidak salah pernah ada pengacara yang masuk ya, Frederick Yunardi. Di penjara. Ada. Karena memberikan keterangan palsu dan soal hoax waktu kepada membela ketua DPR, mantan ketua DPR waktu itu. Jadi itu pernah terjadi bahwa seorang pengacara juga tidak kebal hukum atau impunitas kalau dia berbohong. Kalau tidak punya etikat baik. Iya, menurut itu ada nggak etikat baik dari Febri Diansah ini? Tidak ada. Karena dia tidak melaporkan dalil dia itu yang terjadi pelecehan dan atau percobaan pembunuhan di Magelang itu. Harusnya kalau dia misalnya mau mendalilkan itu, laporkan dong. Itu pun baru perkataan dugaan, belum terbukti. Makanya kalau saya mengatakan Ferdy Sambo diduga psikopat, selalu saya katakan diduga atau diduga menggunakan obat terlarang, tapi disertai dengan fakta-fakta, kan begitu, supaya jadi, masyarakat cerdas, kan begitu. Betul. Dugaan itu disertai dengan fakta. Yang dilakukan oleh Febri Diansah adalah dugaan tanpa fakta, tanpa bukti, dan juga bahkan tidak ada narasi yang menyebut soal pelecehan seksual atau perkosaan sama sekali dari PC sendiri, bahkan dari semua yang sudah ada di persidangan. Jadi kesimpulannya yang tadi kita dengarkan dari Tulang atau Ito Kamarudin Simanjuntak adalah memang ini sudah kehabisan bahan, tidak ada dalil lagi. Yang dilakukan itu sebetulnya tidak ada dalam hukum acara, membawa orang mundur ke belakang kepada satu hal yang sudah di SP3, tetapi tidak membantah SP3 itu, tapi mainnya lonong aja padahal sudah tidak boleh hal itu. Ya itu mudah-mudahan saja sidang yang akan datang. Pertanyaannya kapan akan mulai sidang yang akan datang itu? Sidang yang akan datang ya besok lusa, karena sudah selesai KTT G20 di Bali. Jadi Senin sudah mulai lagi. Oke.